Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Lemah Abang, Karawang, Provinsi Jawa Barat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Di video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual, yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Puisi Pendidikan dan Matematika Ki Hajar Dewantara. Cendekiawan Agung. Pendidikan dijaganya bak teorema yang terang, seperti bilangan dalam matriks yang teratur. Ilmu yang diajarkan tumbuhkan manusia yang cemerlang, seperti angka pi yang tak terhingga. Pendidikan mengalir tanpa batas, merangkul pelajar dengan kasih, membimbing mereka menjadi generasi yang berkelas. Seperti geometri yang mengukur ruang dan bentuk. Pendidikannya membentuk karakter yang utuh, melalui garis-garis arahan dan contoh teladan. Anak bangsa menjadi manusia yang berbudaya dan bijaksana. Mari kita teruskan warisan yang gemilang ini. Pendidikan dan matematika tak terpisahkan lagi. Sebarkan ilmu dan cinta seperti Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Pendidikan nasional. Konsep pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segenap kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan juga tukang kebun. Anak-anak bagaikan biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka akan menghasilkan bibit jagung yang berkualitas. Pendidikan menjadi benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan budaya tidak bisa dilepaskan, tapi mereka berkaitan satu sama lain. Beragam namun saling melengkapi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ialah Ing Ngarso Sung Tulodo, di mana seorang pendidik harus berada di depan menjadi teladan, baik dalam berpakaian, bersikap, berbicara, dan lainnya. Kemudian yang kedua, Ing Madyo Mangun Karso, yaitu seorang pendidik harus berdiri di tengah jadi teman yang baik, jadi motivator untuk membangun dan menciptakan ide-ide bersama peserta didik, supaya mereka memiliki stimulus untuk mengembangkan idenya. Dan yang ketiga ialah Tutwuri Handayani, yaitu dari belakang memberikan dorongan dan dukungan berupa semangat supaya murid percaya diri dan mampu menuangkan idenya. Merdeka belajar. Proses pembelajaran berorientasi pada siswa dengan menggunakan pendekatan pendidikan holistik.
sehingga siswa mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya secara seimbang. Yang pertama yaitu pendidikan menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan ialah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Yang kedua, budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, kemudian karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya, yaitu psikomotor. Yang ketiga, kodrat alam dan zaman. Kodrat alam merupakan kondisi yang telah anak bawa sejak ia lahir, yakni berupa kultur budaya dan lingkungan tempat anak tersebut tumbuh. Sedangkan kodrat zaman ialah perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, sistem among. Pendidik semestinya mampu menjadi pamong yang mendidik dengan welas asih sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Ya, inilah penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Karawang. Pembelajaran menuntun. Menuntun berpikir kritis, yaitu pendidik menuntun berpikir kritis terhadap peserta didik pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas. Kemudian, menuntun berpikir mandiri, di mana pendidik menuntun berpikir mandiri terhadap peserta didik pada saat pembiasaan terhadap program baca digital. Mengarahkan. Pendidik mengarahkan terhadap peserta didik pada saat kegiatan pembiasaan sholat duha bersama, yaitu setiap hari Jumat. Sesuai kodrat alam dan zaman. Lingkungan sekitar sebagai sumber di mana peserta didik harus memanfaatkan setiap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Budi pekerti, saling menghormati dan menghargai, yaitu melaksanakan 5S. Salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ini merupakan pembiasaan, yaitu pada setiap pagi hari. Kemudian saling bekerja sama atau gotong royong yang dilakukan pada saat kegiatan games atau kegiatan memungut sampah, yaitu biasanya dilakukan pada hari Jumat setelah sholat duha. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid itu tidaklah mudah, karena terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, yang pertama masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan sekolah. Kemudian, kemampuan guru yang masih menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Untuk itu, maka kita cari solusinya. Solusi yang pertama ialah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, baik itu seminar, workshop, untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada muridnya. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, yang pada akhirnya
Jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan, dan memberikan pelajaran kepada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.